Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Biaya dan Akuntansi Biaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alda Alfaira dengan NIM 2230404006. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri dengan NIM 2230404025. Perkenalkan, nama saya Aizah Rani dengan NIM 2230404028. Baiklah, selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Konsep biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa kini ataupun di masa akan datang. Secara singkatnya, biaya adalah nilai tukar pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ada 3. 1. Klasifikasi biaya hubungannya dengan A. Biaya pabrikasi. Disebut juga biaya produksi atau biaya pabrik. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. B. Biaya komersial. Biaya komersial terdiri dari biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi dengan tujuan untuk memasarkan produk. Biaya pemasaran terjadi sejak produk selesai hingga produk terjual. Yang termasuk biaya pemasaran antara lain biaya pengangkutan penjualan barang, biaya promosi, biaya pelayanan pelangganan, biaya administrasi dan umum, merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka mengatur dan mengendalikan organisasi. Yang termasuk biaya ini adalah gaji akuntan, gaji mandor, bukan di bagian produksi, biaya telepon. 2. Klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan. A. Biaya produk. Biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Biaya ini sifatnya melekat pada produk. Biaya produk dipertemukan dengan pendapatan pada periode di mana produk tersebut dijual. Selama produk belum terjual, maka biaya produk melekat pada persediaan atau disebut inventoriable cost. B. Biaya periode. Biaya yang terjadi dalam suatu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Biaya periode sifatnya tidak melekat pada produk yang dipertemukan dengan pendapatan untuk menghitung laba rugi pada periode bersangkutan. Yang termasuk biaya periode adalah biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. 3. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi. A. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang apabila dikaitkan dengan volume atau pemacu timbulnya biaya secara per unit tidak berubah atau tetap jumlahnya meskipun volume produksi berubah-ubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas atau volume produksi. Dengan kata lain, total biaya variabel bertambah apabila volume produksi bertambah. Yang termasuk biaya variabel adalah biaya bahan. B. Biaya tetap. Biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun aktivitas volume produksi berubah. Jumlah biaya tetap per unit akan menurun apabila aktivitasnya meningkat. Contoh biaya tetap adalah biaya sewa gedung yang disewakan secara tetap per bulan. Biaya sewa gedung tidak akan berubah jumlahnya meskipun gedung tersebut tidak dimanfaatkan. C. Biaya semi variabel. Merupakan campuran antara biaya variabel dan biaya tetap. Biaya semi variabel memiliki sifat meskipun tidak ada aktivitasnya. Biaya ini tetap ada dan totalnya berubah jika aktivitas berubah. Contoh biaya semi variabel adalah biaya listrik, biaya air, dan biaya telepon. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang mempunyai tujuan menentukan harga pokok produksi dan menyusun laporan biaya guna memenuhi keperluan manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan untuk pihak luar manajemen, yakni investor, kreditur, pemegang saham, dan pihak luar lainnya.
Lain halnya dengan akuntansi manajemen adalah akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Jadi, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sangat berbeda dilihat dari pengertian masing-masing. Perubahan lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat. Umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha. Banyak perusahaan memiliki sistem organisasi baik yang didukung oleh visi, misi, serta business plan yang sudah matang tetapi tidak menjamin perusahaan menjadikan sukses untuk mendapatkan laba. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, yaitu 1. Meningkatkan kualitas SDM, 2. Responsif, 3. Upgrade teknologi, 4. Meningkatkan akses informasi, 5. Evaluasi pencapaian target. Akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya yang hanya memusatkan pada ukuran output aktivitas yang didasarkan pada volume atau unit produksi. Pendekatan ini dengan mengasumsikan bahwa semua biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan variabel sesuai dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Tujuan perhitungan biaya produksi pada sistem ini adalah untuk pelaporan keuangan eksternal, penyediaan informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan biaya variabel hanya berdasarkan faktor penyebab tunggal, yaitu volume produk. Padahal, dalam lingkungan teknologi maju, metode penggolongan tersebut menjadi kabur karena biaya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas. Keterbatasan dalam sistem akuntansi tradisional. Yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produk produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Yang terakhir, margin laba sulit untuk dijelaskan. Akuntansi biaya kontemporer. Sistem akuntansi biaya kontemporer berkembang sebagai reaksi terhadap perubahan secara signifikan terhadap persaingan lingkungan bisnis baik perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu, kepuasan, relevansi, dan keakuratan informasi. Pada sistem kontemporer lebih menekankan penelusuran alokasi secara intensif, penggunaan penggerak atau driver, aktivitas berdasarkan unit dan non-unit untuk meningkatkan keakuratan pembebanan, biaya dan mutu, serta relevansi informasi biaya keseluruhan. Sistem ini menawarkan manfaat yang signifikan, meliputi keakuratan perhitungan biaya, produk yang lebih tinggi, pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan strategis yang lebih tajam, dan kemampuan mengolah aktivitas yang lebih baik. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.